Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Sagung para sebab ini sebuah dahat dengan dipundi dari napekten wonten ing salipun sagung para bapak atau para ibu yang kita hormati ki mas-mas bapak yang tresnanis jamaah salat Isya menawi rahmatullah. Pada syukur salawat sallallahu alaihi mungkin tansah ketepaken dengan sajengipun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan iki kasebat bulan Al-Qur'an amarga wonten bulan Ramadan niku Quran dipundhakaken. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an lin-nas kan satrasipun niku. Quran niku medhak nggih kaping 2 tahap nggih kata-kata ulama paring pangandikan. Yang pertama wujudnya untuk langsung dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ya. Langit bumi ya. Kemudian turun langsung ya. Itu dari Baitul Izzah dibawa ke bumi, dibawa oleh malaikat Jibril dengan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya peristiwa pada bulan Ramadan. Kalau yang pertama dengan Ramadan dan diabadikan oleh surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kedua, Qur'annya turunnya berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun perjalanan ya di bulan yang asyhar rahim atau apa sema berfuri dalam rahim nonton itu. Ada yang lainnya mengatakan ya 22 tahun 8 bulan berapa hari dan sebagainya ini dibulatkan 23 lah. Okay. Itu juga terjadi ya, ketika Quran turun pertama itu di Gua Hira okay. Dan dengan yang nanti tindak haji tindak umroh ada umroh ada sitir itu kadang-kadang ke Gua Hira ya. Itu tanggal 17 Ramadan tahun 40 Bil ya, tahun gajah gitu ya, masih ketinggalan itu. Nah Quran itu dalam ensiklopedia Britannica dikatakan sebagai satu bacaan yang paling banyak dibaca oleh umat seluruh dunia atas omni. Ya. Apalagi di bulan Ramadan membacanya beribadah tentu saja, apalagi di bulan Ramadan pahalanya dilipatkan dan bahkan ngitungnya satu huruf dihitung 10 bahkan bisa dilipat gandakan. Nah jamaah rahmatullah, ketika Quran turun pertama itu boten langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung melihat bentuk Quran tadi ya, Quran yang kita baca itu. Tapi dulu awal ketika Quran turun itu kemudian diajarkan kepada para sahabat yang mengatakan suruh cakap ke pelepah kurma batu. Nanti pertama kan turun Al-Alaq ini satu dengan 5 ya. Di beberapa waktu ada surat yang lainnya. Ketika turun surat Al-Alaq terusannya baru Nabi menyuruh silakan tulis di yang kemarin dan seterusnya sehingga urutannya jadi utuh surat-surat seperti itu. Zaman Nabi itu akhir-akhir sempat dikumpulkan, ini belum rampung Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ketika pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ya itu dikumpulkan. Jadi Quran itu disimpan di media pelepah kurma, di batu, juga di dada, bisudur. Maka Allah mengatakan alim bisudur, malah bisudur. Ini di dalam dada, bukan di kertas. Tapi kertas itu sebagai pengikat ilmu ya, di kitab-kitab ini, buku-buku ini. Nah, ketika pemerintahan Abu Bakar itu ada orang termasuk orang Yaman itu banyak sahabat menghafal Al-Quran meninggal. Maka Umar bin Khattab itu mengusulkan supaya Quran dibukukan, ditulis ulang. Maka minta beberapa sahabat yang ahli untuk nulis tulisannya bagus ya, kemudian dibukukan. Dan ketika pemerintahan Utsman bin Affan ya, Quran itu singkat cerita diperbanyak
banyak digandakan, ada 5 yang saya tahu. Kemudian di bawah pemerintah Utsman Khalifah, ada di Kufah, di Basrah dan lain sebagainya. Nah, dulu ketika Quran turun ditulis oleh para sahabat itu tulisannya masih gundul ya. Kalau jenengan kunjung ke Bait Al-Quran di Istiqlal atau ke Museum Al-Quran di Mekah itu bentuknya kufi itu dan gundul. Baru ketika zaman 60 tahun Hijriah, pemerintah Muawiyah itu menambah tanda baca namanya Fathah Kasrah Duma ya. Tahun 65 Hijriah itu kemudian Khalifah yang lainnya menambahkan ditambah titik ketika ya huruf ba titiknya bawah atas di bawah dan seterusnya itu. Dulu mudah karena banyak yang hafal Quran ya. Kalau pengen sedaya ketika hafal itu baca sedikit aja itu udah tahu bacanya seperti itu. Nah, hari ini kan kita hormati rahimahullah. Jadi tadi saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah bacaan Al-Quran sebab mau Al-Quran akan datang pada hari kiamat yang sebagai penolong yang bagi sahabatnya yang mau yang akan paham aliran satrasidun ini belum membuat nilai Ramadan itu kita ada masa Al-Quran pun banget simanan itu syukur-syukur ya kita hanya membacanya itu juga dulu dikenal dengan qiraah sabah. Qiraah sabah itu ada dialek yang berbeda, ada yang berbeda antara berapa qiraah yang masuk itu ada riwayat asing, Ibnu Katsir, Satrasi ini. Maka jenengan yang misalnya dados makmum beberapa negara itu ketika baca ayatnya ada yang berbeda yang sering kalau pengen dewas. Misalkan wadduha wal laili idza saja itu dibacanya wadduhi wal laili idza saji ma waddaka rabbuka wa ma qali. Enggak salah karena kira-kira seperti itu. Jadi itu kayak ngomong itu dialek kayak jenenge kok Mariono nang Jogja, nang Jawa dari Mariana. Kang Mariana. Teng Jawa Timur lo kendangnya Cakmar. Mariono, Mariana. Bedanya gitu. Yang penting lidahnya tidak melanggar dari mushaf Utsmani tadi. Ya. Belum lagi berkaitan dengan irama melakukan. Maka dikenal dengan 7 irama yang masuk itu. Ada bayati, ada na'al, ada jiharkah. Ada ngambil salah satu dari itu. Bacanya murotal. Ya. Jiharkah itu saya menyesuaikan karena kadang-kadang jiharkah itu kan nadanya itu tingkat nadanya jawab. Yang seringnya itu wah sok nggak kuat, makanya ya disesuaikan ya. Kadang dengan nada tadi, biasanya ada jiharkah. Ada ros, ada sikang ya. Dulu pernah nih, itu orang ada namanya langgam yang keluar dari itu langgam lokal pernah gitu ya. Orang melantunkan Quran dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagu Sunda. Terus pilih kata beliau, ayat pro dan kontra. Sing pro ya, yang penting warotil Qur'ana tartila sesuai dengan makhorojil huruf dan tajwidnya. Yang kontra kita pakai yang itu tadi. Saya pernah cari apa terus sejarah gitu, kok timbul kayak langgam-langgam yang lagi itu atau irama ini. Ternyata dulu sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran, masyarakat Arab itu juga sering berusaha. Ketika berusaha itu menggunakan irama-irama. Maka kemudian nggak tahu kapan itu irama itu dilembagakan, dipatenkan jadi irama yang namanya jiharkah, bayati, nahawan, ros, tansa, terasibun. Dan kadang-kadang ini masuk ke wilayah adan. Adan itu juga pakai lagu yang sekarang terkenalnya satu cabang jiharkah itu namanya kurdi. Nah, jangan nanti tidak demak mendengarkan adan dengan langgam Jawa. As-shalah, ayat as-shalah, ayat as-shalah, atau dengan akan apa itu lagu Jawa. Nah, yang penting kalau ini wonten sing dengan membaca Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asal-asal. Soalnya dalang ini. Berikut itu ya. Kalau di pesantren itu sudah hal yang, apalagi pesantren salafiyah itu yang biasa-biasa ngomong. Jadi nanti lagi kadang ngomong ya, yang biasa kita seringnya pakai lagu-lagu yang bawaan. Ya. Yang penting makhrajul hurufnya, nadanya itu tidak melanggar kaidah tajwid. Lah, jamaah yang rahimahullah, terakhir Quran itu juga harus diamal. Sekarang jelas sudah kayaknya Syekh Nawawi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin yang kemudian disarah Al-Bahjah An-Nadhirah itu oleh ulama-ulama, ada sarah yang lainnya. Ini isinya Quran, hadis, sehingga kalau pengen itu hampir, kalau pengen itu baca Quran langsung dan tahu maknanya, tahu mengamalkan kita buat soalnya tentang itu kita butuh yang namanya ilmu nahwu, sorof, badi, bayan, balaghah, asbabun nuzul, dan satras itu. Tapi dibantu oleh para alim itu dengan banyak karya-karya seperti ini. Dan sekarang jangan heran, sekarang sudah murah, terakhir sekali karena 2 menit. Sekarang sudah ada di HP panjenengan sedaya, Play Store, silakan ketik tafsir Al-Quran atau Al-Quran dan tafsirnya, itu nanti muncul tafsir dari Kemena, Jalalain, Mukhtasar Ibnu Katsir, Lansatrasi pun itu sekarang sudah sangat mudah ya. Wis rasa tuku yang nonton ini kita sakset banget saya bro. Ya, sakset banget saya punya di rumah itu. Yang aslinya ini yang kita pasnya saya punya. Mengatakan jamaah yang kita hormati rahimahullah ya. Mudah-mudahan kita semuanya juga kekuatan Allah Subhanahu wa taala mulai dengan Al-Qur'an, dari iso yang diajari kepada yang lainnya, titik bapak titik anak-anak itu diajari Al-Qur'an dan saat mengatakan yang sedang kita terangkan dengan pangoten